Menteri Ibu Sri Mulyani kan sudah menyatakan bahwa kita bisa bayar utang. Jadi karena ini kritik terhadap utang-utang yang terus ditambah oleh pemerintah, tetapi syaratnya rakyat bayar pajaknya. Nah, kita lihat bahwa demokrasi kita turun, tapi kita mau dipajaki. Artinya kita tidak terlibat di dalam pembuatan kebijakan pemerintah, tapi kita mau dipajaki. Itu justru dulu yang jadi dasar kemerdekaan Amerika, karena slogan no taxation without representation. Itu artinya tanpa perwakilan kita tidak mau bayar pajak. Itu yang memicu perjuangan politik di Amerika. Nah sekarang di kita seolah-olah rakyat wajib bayar pajak. Memang setiap warga negara itu adalah wajib pajak, tetapi tidak wajib bayar pajak. Karena pajak itu bukan soal kewajiban, tapi kemampuan membayar. Jadi kalau Sri Mulyani bilang hutang bisa kita bayar kalau kita bayar pajak, ya iya memang bisa. Tetapi pertanyaannya, saya terlibat nggak di dalam penghutangan itu? Saya justru ingin membayar pajak kalau pemerintah membangun sekolah, membangun kesehatan, itu saya bayar pajak. Dia juga tahu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik dunia, masuk banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok. Semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani. Ya kalau ada kita yang menyampaikan seperti itu, yang mungkin belum mengerti masalah ekonomi makro. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sri Lanka gagal bayar utang. Indonesia aman, Bu Sri Mulyani? Harga pangan dengan energi global yang meningkat tajam akibat perang Rusia-Ukraina telah memukul negara-negara miskin. Hal itu membuat Sri Lanka mengalami krisis parah hingga mengumumkan gagal bayar utang luar negeri sebesar 51 miliar US dollar atau sebesar 729,3 triliun rupiah dengan kurs 14.300 rupiah. Lalu bagaimanakah dengan Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio utang Indonesia relatif rendah dibanding negara lain. Sampai akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah mencapai 7.014,58 triliun rupiah atau setara 40,17% terhadap produk domestik bruto. Rasio utang kita termasuk yang relatif rendah baik diukur di negara ASEAN, G20 atau bahkan seluruh dunia, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK secara virtual pada Rabu 13 April. Meskipun begitu, Sri Mulyani mengaku akan tetap menjaga tingkatan utang secara hati-hati dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang menghantam. Dengan begitu, Indonesia diharapkan tidak termasuk daftar negara yang kesulitan pembayaran utang. Langkah yang diambil antara lain dengan mengoptimalkan belanja negara sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan pendapatan negara yang saat ini mengalami peningkatan karena komoditas meningkat, hingga kerjasama dengan Bank Indonesia terkait dengan beban, yaitu bagi beban, burden sharing, dalam penanganan COVID-19 yang tahun ini masih berjalan. Ini tetap kita jaga secara hati-hati dan juga prudent, karena kita juga melihat tekanan seluruh dunia terhadap negara-negara akan meningkat seperti salah satu negara yaitu Sri Lanka. Begitu tuturnya. Jumlah utang Indonesia. Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 87,88% dari seluruh komposisi utang per akhir Februari 2022 atau sebesar 6.164,2 triliun rupiah. Berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh rupiah yakni 70,07%. Kepemilikan SBN oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57%, akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05%, dan per 15 Maret 2022 mencapai 18,15%. SBN dalam mata uang rupiah mencapai 4.901,66 triliun rupiah, sementara dalam valuta asing sebesar 1.262,53 triliun rupiah. Keduanya diterbitkan dalam bentuk surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Sementara itu, komposisi utang pinjaman dari pinjaman tercatat hanya 12,12% atau senilai 850,38 triliun rupiah.
Angka itu terdiri atas pinjaman dalam negeri 13,27 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri 837,11 triliun rupiah. Sebelumnya diberitakan bahwa Menteri Keuangan menyampaikan utang luar negeri Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara lain yang ada di dunia, khususnya Asia Tenggara. Adapun utang luar negeri Indonesia ini berada di angka 7.014 triliun rupiah. Angka itu setara dengan 40,17% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Rasio utang kita termasuk relatif rendah, baik diukur dari negara ASEAN, G20 atau bahkan seluruh dunia. Jelas Sri Mulyani dalam telekonferensi pers KSSK Rabu 13 April. Namun melihat utang ini, ia mengatakan bahwa pemerintah akan menjaga utang luar negeri tetap terkendali secara hati-hati. Pasalnya, masalah utang ini juga menjadi persoalan yang serius, seperti yang terjadi pada Sri Lanka yang terlilit hutang dan membuat krisis besar-besaran. Ini kita jaga hati-hati karena kita juga melihat tekanan seluruh dunia terhadap negara akan meningkat, seperti salah satu negara Sri Lanka, ujar Sri Mulyani. Apalagi saat ini terjadi kondisi yang tidak pasti, seperti masih terjadinya pandemi dan juga konflik antara Rusia-Ukraina yang menyebabkan global supply chain terganggu. Dengan pengendalian utang luar negeri yang baik, diharapkan Indonesia tidak menjadi negara yang terlilit utang. Presiden Jokowi disebut kecanduan kekuasaan, kondisi mental dinilai tidak utuh. Presiden Jokowi disebut kecanduan kekuasaan dengan caranya untuk memobilisasi warga di NTB untuk menyaksikan MotoGP Indonesia. MotoGP Indonesia akan digelar di sirkuit Mandalika pada 18 sampai dengan 20 Maret 2022. Untuk memeriahkan acara tersebut, pemerintah dikabarkan memobilisasi warga untuk menonton ajang tersebut. Bahkan pada waktu pelaksanaannya akan dijadikan hari libur. Selain itu, patung Jokowi mengendarai motor rencananya akan dipajang di sirkuit Mandalika pada ajang MotoGP. Namun patung Jokowi yang rencananya akan dipajang di sirkuit Mandalika tersebut ditolak oleh banyak pihak. Selain itu, pembuatan patung Jokowi juga dinilai sebagai bentuk fetishisme dan bentuk dari keinginan pamer kekuasaan. Jadi, kalau saya baca psikologinya Pak Presiden, beliau sudah ketagihan kekuasaan. Jadi semua ini mau dipamerkan secara megalomania. Kata pengamat politik Rocky Gerung dari YouTube miliknya. Dinilai Rocky Gerung, orang yang megalomania akan memobilisasi dengan melakukan tindakan lain. Sementara dia memobilisasi, dia mengintip wilayah-wilayah yang mungkin membuat dia jelek. Jadi kecurigaan pada komunitas yang satu berbanding terbalik dengan komunitas yang lain. Dari sikap tersebut, Rocky Gerung menilai jika Jokowi melakukannya, orang nomor satu di Indonesia itu masuk ke dalam bagian orang yang mengalami ketidakutuhan psikologi. Jadi, komunitas penonton diagung-agungkan, sementara komunitas kritis dicurigai terus. Kan itu yang terjadi pada seseorang yang mengalami instabilitas atau ketidakutuhan psikologi, ucap Rocky Gerung.